Selamat hari Minggu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, entah saudara berada di platform Zoom, atau platform YouTube, atau apapun juga yang membuat saudara hari ini bersama-sama dengan saya, bukan hanya sekedar nonton, tetapi kita bersama-sama sedang beribadah. Dan kita akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan. Dan untuk itu, saudara, mari bersama saat ini saya ingin mengajak saudara bersama saya merendahkan diri untuk kita bersama-sama berdoa. Mari bersama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami masih memiliki kehidupan. Dan kami percaya Engkau punya maksud dengan memberi kami kepada kami hari ini hidup itu. Oleh karena itu ya Tuhan, tolong kami di tengah-tengah situasi yang ada. Dan di tengah kehidupan yang Tuhan berikan, kami pun boleh belajar dari firman Tuhan. Yang hari ini bersama ingin kami renungkan. Tuhan tolong kami untuk kami boleh memahami akan apa yang menjadi keinginan dan kehendak-Mu. Roh Kudus pimpin kami di tengah kelemahan dan keterbatasan kami. Supaya kami bukan hanya bisa membaca firman Tuhan. Ataupun hanya mendengar. Tetapi lebih dari itu, mampukan kami dengan kuasa pertolongan-Mu. Untuk dapat menjadi pelaku-pelaku sabda-Mu. Yang melakukan apa yang Engkau kehendaki. Karena itu ya Tuhan, kami menyerahkan waktu ini. Dan mohon pimpinan-Mu memfokuskan diri. Untuk belajar dari firman Tuhan. Tuhan pimpin kami dan kami menyerahkan waktu ini hanya dalam pimpinan Tuhan. Dengar doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama belajar dari satu tema yang diberikan pada saya, yaitu gereja yang menginjili. Dan untuk itu saya ingin mengajak kita bersama melihat dari satu bagian firman Tuhan, yaitu dari 1 Korintus pasal yang ke-9, ayat yang ke-19 sampai dengan 22. Engkau dapat mengikuti melalui slide yang sudah saya sediakan juga. 1 Korintus pasal yang ke-9, ayat yang ke-19 sampai dengan 22. Saya bacakan bagi kita semua, inilah firman Tuhan. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Ya, sedemikian jauh pembahasan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar firman-Nya, yang memelihara dan yang dapat melakukannya dalam hidup kita. Saudara, sangat menarik dalam kehidupan kita ini hidup hari ini, gitu ya. Saya hari ini sebagai seorang pengajar di STT Amanat Agung, tentunya memberikan juga salam dari STT Amanat Agung kepada saudara-saudara yang ada di sini, ya. Saudara-saudara anak-anak muda, saudara-saudara yang menjadi pengusaha, saudara-saudara yang menjadi apapun saat ini, yang mungkin pada saat ini sedang berada dalam situasi yang juga tidak mudah. Tapi hari ini ada hal-hal yang bisa diberikan juga. Saya melihat di dalam beberapa bagian dari apa yang menjadi sharing-sharing dalam media sosial, ada meme-meme yang ya lucu, tetapi itu kenyataan hari ini. Saudara, antara lain seperti ini. Nah, itu dikatakan dalam meme itu keadaan hari ini atau kehidupan pada hari ini, ya. Ada dua yang saya berikan di situ, yang satu bahasa Indonesia, yang satu bahasa Jawa. Maklum kita ada di Pulau Jawa, begitu ya. Memenya hampir mirip, artinya isinya hampir mirip walaupun kata-katanya beda, ya. Yang satu mengatakan bahasa Indonesia, kehidupan manusia sekarang ini sudah sama seperti burung, gitu ya. Dilarang, dikurung, terus kemudian disemprot, lalu dijemur, begitu. Setelah itu berkicau di media sosial. Nah, itu
katanya ya. Yang dalam bahasa Jawa juga mengatakan hal yang sama, walaupun tentunya dengan bahasa Jawa. Tak pikir-pikir, urip saiki kok koyo manuk oceh-ocehan, itu ya, burung yang berkicau. Dikurung, turu, tangi, adus, dipepe, terus ngoceh nang WA, itu ya. Jadi dalam arti itulah keadaan hari ini, apalagi dalam PPKM ini ya, sekarang yang makin tidak boleh kemana-mana, WFH, semuanya harus di rumah. Orang berkata seperti itu. Ya, ini memang merupakan satu hal yang ada. Tapi itulah juga yang menjadi hal yang muncul hari ini. Betapa media sosial itu luar biasa berkembang dan bahkan boleh katakan menjadi sesuatu yang hari ini ada di tangan kita. Maka orang dulu berkata tentang dunia ini, ataupun ada orang yang mengatakan dengan satu kewaspadaan, mengingatkan. Mereka mengatakan, kalau dulu mereka mengatakan mulutmu harimaumu. Artinya apa yang kita katakan itu bisa menjadi suatu masalah. Sekarang bukan hanya mulutmu harimaumu, tetapi sekarang mengatakan apa? Jarimu itu harimaumu. Karena apa? Karena kita dengan jari kita mengetik entah di komputer ataupun di gadget kita, dan itu menjadi sesuatu yang kita bagikan di media sosial. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah dunia hari ini. Saudara dan saya juga berada di dalamnya, dan kita boleh katakan hari-hari ini sangat-sangat melakukan hal itu. Ada hal yang memang menjadi situasi ini, tapi yang menarik saudara di tengah dua hal ini, bagaimana manusia pada saat ini sebetulnya terlihat, yaitu apa? Manusia itu suka berbagi. Sehingga hari ini berbaginya, kalau dulu orang itu ngobrol berbaginya, sekarang orang berbaginya melewat media sosial, chatting, dan lain sebagainya. Dan itu yang muncul di dalam kehidupan hari ini. Maka kita juga berada di dalam dunia virtual, yang juga berkomunikasi, chatting, bahkan IG, live streaming, dan lain sebagainya. Sekarang lagi booming ya semuanya, termasuk TikTok dan lain sebagainya, yang menyatakan apa yang menjadi isi hati kita, kita katakan. Apa yang menjadi pikiran kita, kita utarakan. Ya. Ada suatu hal yang mengingatkan juga, katanya netizen di Indonesia ini netizen yang paling gak sopan katanya. Seluruh dunia. Gawat juga ya. Semoga saudara bukan yang termasuk di dalamnya. Begitu. Tetapi itulah yang ada. Kita dengan cepat menyatakan, merespon, melakukan sesuatu yang membagikan apa yang ada. Nah, masalahnya sebetulnya membagi itu nggak salah. Karena kita memang manusia sosial. Manusia yang diciptakan untuk bersama-sama dan berelasi, berkomunikasi dengan orang lain. Tetapi masalahnya adalah apa yang kita bagikan. Nah, saudara-saudara, berbagi, ataupun membagikan, itulah juga yang sebetulnya menjadi inti dasar dari hidup manusia di dalam Tuhan. Oleh karena Tuhan mengizinkan kita hidup hari ini, bukan hanya sekedar untuk duduk tenang menikmati hari-hari ini bersama Tuhan, lalu kemudian berkata haleluya, tetapi juga untuk bekerja di dalam Tuhan. Ada misi, ada tujuan untuk hidup saudara hari ini. Itu sebabnya Kalikat berkata gereja yang menginjili adalah satu tema yang mengingatkan kita, untuk apa engkau dan aku hari ini hidup? Karena ada satu maksud Tuhan, memberikan pada saudara hari ini dan saya pada hari ini hidup, yaitu untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Dan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan hari ini adalah membagikan. Membagikan apa? Membagikan berita baik, membagikan Injil itu. Itulah sebabnya saudara, bukan masalah berbaginya, tetapi apa yang kau bagikan itu yang menjadi masalah. Nah, saudara, hari ini kita melihat dari satu bagian firman Tuhan di mana Paulus juga mengatakan tentang hidupnya. Kalau kita melihat dalam 1 Korintus pasal yang ke-9, maka kita melihat di situ adalah sebetulnya bagaimana Paulus sedang menyatakan tentang keberadaannya, ataupun itu menunjukkan kepada bagaimana Paulus memahami akan siapa dirinya. Nah, saudara, ini penting sekali. Kesadaran akan siapa dirinya itu akan menjadi dasar dari setiap perwujudan hidupnya. Nah, Paulus menyadari siapa dirinya, maka ia melakukan apa yang perlu ia lakukan. Dan 1 Korintus pasal yang ke-9 itu, kalau kita melihat dari ayat-ayatnya yang pertama sampai dengan yang terakhir, ayat yang ke-27, maka kita melihat bagaimana Paulus menyatakan bagaimana dia memahami dirinya dan melakukan apa yang sesuai atau apa yang menjadi natur dari dirinya.
Nah, kalau kita melihat dari apa yang menjadi bagian perikop kita hari ini, maka saya ingin mengajak kita bersama untuk belajar beberapa hal yang penting dari apa yang perlu untuk kita lakukan sebagai gereja yang menginjili. Saudara, sebagai gereja yang menginjili, saya katakan untuk mempermudah dengan satu jembatan keledai yang saya suka untuk membuat kita gampang mengingatnya ya. Kali ini gereja yang menginjili itu bagaimana? Yaitu ingat, senang hadir ya. Senang hadir ini bukan hanya senang untuk kumpul-kumpul ya, bukan hanya senang untuk ngobrol, bukan hanya senang untuk hangout, bukan itu. Tapi senang kumpul ini mengingatkan apa yang penting di dalam kita membagi Injil. Memberitakan Injil. Se-nya mengingatkan apa? Se-nya itu mengingatkan apa yang dikatakan oleh Paulus. Paulus mengatakan, kepada orang Yahudi, aku menjadi sama seperti orang Yahudi. Kepada orang yang di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti mereka, sekalipun aku tidak berada di bawah hukum Taurat. Kepada orang-orang yang tidak berada di bawah hukum Taurat, aku menjadi sama seperti mereka, sekalipun aku tidak berada di luar dari hukum Allah. Saudara, menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa dia ketika mau berbagi, itu bukan di dalam satu tingkatan seperti yang di atas berbagi kepada yang di bawah. Kamu tahu ya, ataupun ngajarin begitu. Tetapi menjadi sesama. Nah ini se-nya. Senang, se-nya itu mengingatkan kepada menjadi sesama. Belajar untuk menaruh diri sebagai orang yang menjadi sesama. Justru karena menjadi sesama itulah, maka satu jembatan komunikasi itu terjadi. Saudara, kalau saudara lihat ya, kalau saudara mau ngomong sama anak-anak, apa yang saudara lakukan? Tanpa sadar saudara, kalau saudara tinggi, besar ya, atau kurus, kutilang, begitu, kurus, tinggi, langsing, begitu ya. Lalu anak itu masih kecil, apa yang saudara lakukan kalau mau ngomong? Saudara nggak akan berdiri di atas dan melihat ke bawah, bukan? Tapi apa yang saudara lakukan? Saudara akan berjongkok. Supaya apa? Supaya mata saudara dan mata dia menjadi sejajar. Baru kemudian kita ngomong. Lalu ngomongnya gimana? Pakai bahasa model ilmiah, akademis, S3 saudara? Enggak, saudara akan belajar dan mengatakan secara sederhana, sesuai dengan apa yang ada pada dia. Itu menjadi sesama. Demikian juga Paulus menyadari. Dia tahu siapa dirinya sebagai hamba Tuhan. Tetapi dia bukan hanya berkata siapa dirinya sebagai hamba Tuhan. Dia pun berkata, aku pun adalah orang berdosa sama seperti kamu. Yang sama-sama membutuhkan keselamatan itu. Yang sama-sama merasakan kekhawatiran, ketakutan. Tetapi, kemudian dia mengatakan lebih dari itu. Ketika dia berkata, aku juga sebagai orang yang berdosa. Bahkan orang yang paling berdosa. Dia menaruh dirinya supaya menjadi sejajar. Menjadi sesama. Saudara, masalah yang sering kali ada di dalam diri manusia adalah merasa diri lebih dari yang lain. Entah itu ditunjukkan dengan kemampuan kita, otak kita, kepandaian kita, keterampilan kita, posisi kita, jabatan kita, atau duit kita, apapun itu. Lalu kita berkata, siapa lu? Dan kita mulai menaruh suatu jenjang secara status sosial, ataupun status apapun juga. Dan kita tidak menjadi sesama bagi mereka. Itu sebabnya saudara, seringkali Injil itu tidak dapat sampai. Terbentur oleh karena apa? Ada gap, tidak menjadi sesama. Paulus mengatakan, bagi orang Yahudi aku menjadi orang Yahudi. Bagi orang yang tidak berada di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah. Soal ini menunjukkan kepada se-nya menjadi sesama. Lalu nangnya itu apa? Nangnya itu mengingatkan kenapa dia menjadi sesama. Sebagai seorang hamba Tuhan, dia mengatakan, supaya aku dapat memenangkan mereka. Bahkan sampai pada ayat yang ke-22 dia mengatakan, aku menjadi apapun juga, supaya aku dapat sebanyak mungkin memenangkan mereka. Nah, nangnya ingatkan kepada memenangkan jiwa, menyelamatkan mereka. Satu fokus yang dimiliki oleh Paulus. Dia bukan hanya melihat kepada dunia ini, lalu berpikir, apa sih yang bisa aku ambil? Kenapa aku seperti ini? Yang tertuju pada dirinya. Enggak. Tetapi dia melihat ke depan, melihat kepada orang lain. Dan satu fokusnya, bagaimana aku bisa membawa mereka
kepada Kristus sebagaimana aku juga dipegang dan diselamatkan oleh Kristus. Maka memenangkan itu menjadi satu fokusnya. Kalau fokusnya adalah memenangkan, maka segala sesuatu yang dilakukan itu berfokus kepada di sana. Kalau fokusnya hanya mau membagikan apa yang ada pada dirinya, hanya coming out, hanya mengatakan eksistensinya, maka itu bisa kemana-mana. Tetapi kalau fokusnya adalah memenangkan, maka kita selalu bertanya, Tuhan, apa yang perlu saya lakukan di dalam dan bersamamu, bersama dengan Roh Kudus, untuk memenangkan mereka. Senangnya sudah, sekarang hadir. Nah, hanya itu apa? Hanya itu mengingatkan kepada satu semangat hamba. Dia mengatakan, aku itu bebas, tetapi aku menjadi hamba bagi semua orang. Apa artinya menjadi hamba? Di dalam firman Tuhan, perkataan menjadi hamba ini diberikan di dalam satu kata kerja yang menunjuk kepada dia sekali menjadi dan itu terus dilakukan secara konsisten. Bukan hanya sekali-sekali, tetapi dia melakukannya di dalam terus. Itu kalau saudara tahu bahasa Yunani ya, ada itu yang namanya auris. Dan ini adalah auris yang perfect, yang sudah dilakukan dan terus dilakukan. Menjadi hamba. Itu berarti dia merendahkan diri serendah-rendahnya. Untuk apa? Untuk melayani. Nah, ini satu sikap yang penting. Orang yang mau menginjili, dia harus punya satu sikap, mau melayani. Bukan hanya minta dilayani. Bukan hanya berpikir apa yang bisa saya dapatkan dari orang, apa yang orang bisa berikan kepada saya. Tetapi kita berkata apa yang bisa saya berikan kepada mereka. Apa yang bukan hanya saya bisa berikan, tetapi seorang hamba itu bukan hanya pokoknya memberi, tetapi apa yang saya bisa berikan, supaya apa yang saya berikan itu berguna, bermanfaat bagi Tuhan saya. Nah, itu juga yang dikatakan oleh Paulus. Kenapa dia mau menjadi sesama? Kenapa dia mau melakukan semuanya ini? Karena dia mau memenangkan dan untuk itu, dia mau menjadi hamba bagi semua orang. Mau melayani mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah hari-hari yang sulit. Kita semua sulit. Ya. Lebih dari 1 tahun, 1,5 tahun sudah kita berada dalam situasi pandemi yang sepertinya nggak habis-habis. Gitu ya. Gelombang 1 sudah selesai, ini gelombang 2. Ya. Dari varian Alpha sampai dengan sekarang varian Delta, katanya kapas sudah ada. Mungkin nanti sampai varian Omega, begitu ya. Sampai habis-habisan. Lalu orang mulai bertanya, berapa lama lagi? Lalu bagaimana dengan saya? Saudara, mari kita ubah sedikit akan hal ini. Atau ubah banyak. Bukan hanya berpikir bagaimana dengan saya. Tetapi di tengah situasi ini, pelayanan apa yang saya bisa lakukan untuk orang-orang lain di sekitar saya. Mungkin ada saudara-saudaramu yang hari ini merasakan kekhawatiran. Bisakah engkau mengatakan bahwa aku juga punya kekhawatiran, yang namanya pikiran itu kan selalu ada. Tetapi aku melihat bahwa bukan hanya masalah ini, tapi ada Tuhan di situ yang memberikan kekuatan setiap hari. Saudara, ada banyak hal yang kita bisa lakukan untuk melayani mereka. Mungkin ada saudaramu atau ada teman yang hari ini memerlukan informasi. Jangan sebarin hoax ya, tapi sebarin informasi yang benar. Atau bahkan engkau punya sesuatu, engkau punya vitamin yang bisa engkau bagikan. Engkau punya tabung oksigen yang engkau bisa pinjamkan. Hari ini orang cari tabung oksigen dan kesulitan. Engkau mau menjadi hamba. Dan bukan hanya hamba, dirnya yang terakhir ini. Nah, itu mengingatkan apa yang dibagikan oleh Paulus. Paulus bukan hanya membagikan apa yang dia tidak punya, tetapi membagikan dirinya. Maka dia berkata dalam 1 Korintus pasal yang ke-9 itu, mengenai siapa dia. Dia bisa berkata bahwa aku itu sebetulnya punya hak untuk menerima sesuatu, tetapi aku melepaskan itu. Karena apa? Aku mau membagikan diriku. Dia bukan hanya berbagi sesuatu, tetapi berbagi diri. Dalam berbagi diri ini bukan hanya sekedar berbicara, tetapi juga bertindak.
Maka melakukan atau membagi diri, membagi berita Injil itu, berita sukacita itu, bukan hanya sekedar mengatakan, aku berdoa buat kamu. Itu penting, itu harus. Tetapi juga, buat apa Tuhan memberikan tangan? Buat apa Tuhan memberikan kaki? Buat apa Tuhan memberikan tubuh yang masih bisa melakukan sesuatu? Hari ini Tuhan mau engkau membagi dirimu dengan tindakan-tindakan yang bisa menolong mereka, yang bisa melayani mereka, yang mungkin bisa merangkul mereka yang dalam ketakutan, yang bisa memegang tangan orang-orang yang kau cintai, orang-orang yang berada bersamamu di dalam keluarga hari ini untuk berdoa bersama. Hari ini engkau punya dirimu untuk bisa melakukan sesuatu. Saudara, membagikan Injil itu bukan hanya secara verbal, tetapi juga melakukan di dalam diri kita. Maka Paulus mengatakan dalam 1 Korintus itu, kamu adalah surat-surat Kristus. Karena apa? Orang membaca. Apa yang dibaca? Bukan kata-kata, tetapi kehidupan. Dan orang berkata, kehidupan ataupun apa yang kita lakukan itu speak louder, berbicara lebih keras daripada perkataan-perkataan kita. Nah, saudara mau berbagi, membagikan Injil, memberitakan Injil, maka bagikanlah dirimu, bagikanlah hidupmu, biar orang melihat bagaimana anak-anak Tuhan di tengah pandemi, bukan hanya sekedar mengambil segala sesuatu untuk diri, tetapi membagi segala sesuatu yang dipunyai. Bukan hanya berkata, yang penting saya selamat, yang penting saya sehat, tetapi juga berpikir bagaimana membuat orang lain juga bisa sehat. Bukan hanya yang penting saya bisa mendapatkan apa yang saya mau, tetapi juga berpikir bagaimana kita bisa melakukan, memberikan apa yang orang-orang lain perlukan. Saudara, senang hadir menjadi sesama untuk memenangkan jiwa. Kemudian menjadi hamba yang membagikan diri. Itulah anak-anak Tuhan. Itulah gereja. Itulah saudara dan saya yang hari ini Tuhan tempatkan di dunia, di tengah situasi ini, untuk berbagi akan Injil itu. Maukah kita? Saudara, menutup bagian ini, Martin Luther, saya kutip di sini, mengatakan, the Christian shoemaker does his duty not by putting little crosses on the shoes, but by making good shoes, because God is interested in good craftsmanship. Seorang pembuat sepatu, seorang Kristen yang menjadi pembuat sepatu, melakukan tugasnya itu bukan dengan menaruh ada salib kecil di atas ataupun di sepatu yang dia buat, tetapi dengan membuat sepatu sebaik mungkin, karena Allah menyukai keterampilan yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Tuhan menginginkan apa yang sekarang saudara bisa bagikan sebagai Injil itu. Bukan lagi ngomong-ngomong yang lain. Apa yang saudara bagikan di dalam IG saudara. Apa yang saudara bagikan di dalam FB saudara. Apa yang saudara bagikan sebagai pikiran-pikiran saudara. Yang saudara tweetkan di dalam Twitter. Ataupun di dalam media sosial. Atau apa yang saudara kerjakan yang dilihat oleh orang-orang yang ada di sekitarmu. Adakah di situ orang-orang akan bisa kau menangkan? Atau sebaliknya, engkau menjadi batu sandungan. Gereja yang menginjili, membawa orang, dan memenangkan bagi kemuliaan Tuhan. Dan hari ini, Tuhan mau saudara juga bersama-sama dengan saya. Maukah kita? Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami, mampukan kami bukan hanya mendengar firman, tetapi menyadari bahwa Engkau memberi hidup untuk kami bersama-sama pada hari ini. Juga membagikan akan berita keselamatan yang dari Tuhan. Pertolongan yang Tuhan sediakan, bahkan pengampunan atas setiap dosa yang terjadi dalam kehidupan. Ajar kami untuk menjadi sesama, mampukan kami untuk terus berpikir dan berfokus untuk memenangkan jiwa. Mampukan kami Tuhan untuk membagi diri di dalam hidup sebagai seorang hamba yang melayani. Dan apa yang menjadi diri kami, itulah yang kami bagikan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih, dengar doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Tuhan memberkati.